Businessman Opinion. Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan kurikulum wajib militer bagi siswa di tingkat SMA sederajat di Jawa Barat pada tahun ajaran baru mendatang. Menurutnya, kurikulum wajib militer itu dimaksudkan untuk membentuk karakter para siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang. Nantinya, setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Saya penasaran aja, kita produk pramuka gitu loh. Bukan oke lah, setuju dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur kita ini. Harusnya kan, tapi kan dia belum di situ. Biarin presiden aja urusan-urusan begini, jadi nggak bingung lah opsinya. Kembali ke pramuka. Pramuka apa yang diminta, yang disampaikan itu udah di pramuka ada semua. Pramuka juga TNI juga yang jadi tutornya. Instrukturnya itu TNI saat saya ada di situ. Jadi nilai-nilai yang diminta dari Wamil itu ada di pramuka. Tapi bahasanya ketika pramuka ini bukan nggak ada apa-apanya, tuh kok nggak setuju gitu loh. Itu potensi kok, itu juga identitas bangsa. Jadi bagusnya porsinya gubernur tuh ngapain, wali kota ngapain, presiden ngapain, porsinya deh. Dan kita masyarakatnya yang cerdas, jangan kasih masukan tapi jangan melecehkan. Saya rasa begitu. Mau memberikan contoh gitu ya, atau gimana? Ya itu koruptornya dibasmi aja semua gitu loh. Ya kan? Kita belajar kayak gini, cuman di kenyataan anak-anak sebentar lihat, ya kita belajar, tapi korupsi merajalela di mana-mana gitu loh. Jadi kita kan belajar di sekolah itu kan buat diterapkan di kehidupan selanjutnya mereka. Tapi kehidupan nyatanya itu korupsinya masih ada. Saya juga istilahnya kayaknya masih banyak program ya. Sekolah-sekolah masih banyak yang rusak. Kayak jalan menuju ke sekolah juga belum dibuat, banyak lah itu PR-nya gitu loh. Ngapain bikin program baru gitu loh. Ya kan, yang ini aja yang buat makan gratis aja dikurang-kurangin gitu. Sekarang mau bikin program baru kan pasti butuh dana lagi kan. Dan dari pembicara-pembicara sebelumnya itu. Ya sekarang benerin yang penting dulu lah. Kita bukan kekurangan personel ya. Kayak negara-negara lain kan penduduknya dikit. Mungkin mereka jadi ya harus semuanya bisa gitu loh. Kalau misalnya ada apa-apa, kita kan banyak gitu loh. Kalau mau membentuk karakter mah kita ya dari penegakan hukum lah dibikin dulu. Jadi dibikin contoh. Jadi yang bawa-bawanya pada belajar gitu loh. Jangan cuma ini nggak tahu buat program apa lagi gitu menurut saya sih. Nggak jadi masalah kalau mau jadi sekolah apa tuh tadi ya wajib militer menjunjung tinggi NKRI. Tapi hukumnya harus tegas dan jelas. Seperti SNI minuman masih dijualin tuh. Itu banyak yang diabetes anak-anaknya. Karena itu yang gila, dari yang gula sehari bisa minum 5 gelas. Di jalanan tuh banyak botol-botol gituan, mana bisa. Tapi ada hukum, tapi buktinya ada yang nggak jelas itu tuh masih bisa dijualin. Itu nggak boleh. Contohnya yang benar lah pejabat-pejabat kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada zaman dulu tuh zaman si Soeharto, Hugeng Imam Santoso tuh orangnya benar. Nggak mau berbuat yang nggak benar, maka dia keluar menjadi kepala polisi. Menurut saya sih nggak perlu ya Mbak. Kecuali negara kita itu seperti di negara Korea Utara dan Selatan. Yang memang Korea Utara ini karena sering-sering kalau kita lihat berita kan banyak ulah gitu ya. Sehingga mau tidak mau si negara Korea Selatan ini harus anak-anak yang SMA dan sederajatnya mungkin dia harus dilatih mengikuti wajib militer. Karena situasi negaranya memang memungkinkan untuk itu. Nah kalau di Indonesia kan semua aman. Ya untuk apa gitu loh. Emang kalau kamu udah ikut wajib militer, keluar tambah gagah, sekolahnya tambah pinter, apakah pasti tambah disiplin? Belum tentu juga.
Jadi mungkin yang harus dia fokus adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA ini karakter yang baik, yang jujur, yang punya integritas. Jangan keluar dari SMA dia mau kuliah, ya nggak punya karena dia udah, kalau dia pintar mungkin oke. Kalau dia nggak pintar, dia mau masuk kuliah yang tempat yang mau lebih baik, dia harus nyogok. Mau masuk pegawai negeri, mau jadi polisi harus nyogok. Mau jadi apa harus nyogok. Nah itu yang harus diajarkan ke mereka, ditanamkan sejak dari SD, SMP, SMA. Harus mandiri, harus berjuang. Jangan di sekolah cuman bisanya nyontek. Itu jauh lebih penting, karena kita sudah terapkan kepada anak-anak kita sejak dari SD, SMP, SMA, dan hasilnya sekarang mereka, saya bisa lihat sendiri, dan teman-teman saya juga yang sebaya, kita bisa melihat sendiri mereka bagaimana mereka dapat berjuang setelah lulus kuliah, bisa mandiri. Karena apa? Kita bina di rumah karakternya. Nah, di sekolahnya juga kita berusaha mencari sekolah yang baik tentunya. Jangan sekolah, ya mohon maaf, kecuali kita nggak punya dana, ya terpaksa ya. Tapi pembinaan di rumah itu juga sangat penting, tidak hanya di sekolah. Karena kalau di sekolah, dia sekolah katakanlah pinter, tapi dia udah pulang dari sekolah dia tawuran, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, ya jadilah bandit, jadilah preman jalanan. Mau jadi apa nantinya? Jadi itu nggak jaminan, Mbak. Jadi menurut saya nih, mestinya para pemimpin ini mesti belajar banyak lah ya, melihat negara lain, melihat kenyataan hidup sehari-hari. Bagaimana mungkin juga harus belajar berdiskusi dengan para psikolog, ya, mereka yang sudah guru-guru yang sudah berhasil gitu mendidik, dari guru-guru swasta juga ya. Mungkin mereka harus belajar dari mereka lah, sama-sama belajar gitu. Gak bisa dengan begini, Pak, gak bisa ya, percuma ya. Orang sudah kerja, dia nggak lihat nomor satu pinter, bukan, Mbak. Dia lihat orang ini punya karakter nggak, punya kepribadian yang baik nggak, punya prinsip yang baik nggak, punya kejujuran nggak, punya integritas nggak. Itu yang bos cari. Karakter mungkin oke. Oh iya, berani ya kan, karena dia harus belajar pegang senjata ya, dia harus lari. Tapi dia nggak mendidik sampai karakternya harus baik, harus jujur, harus bisa bantu orang gitu loh, Mbak. Itu sangat berbeda sekali. Jadi menurut saya nggak segampang itu. Nah, kalau Indonesia ini di daerah yang perang mungkin oke, karena semua harus membela negara kan. Ya, pertanyaannya kenapa cuma di Jawa Barat si gubernur yang baru ini? Kenapa di daerah lain enggak? Ya kan, apakah ada proyek tertentu gitu? Kan aneh dong. Apa nggak ada yang lebih prioritas, lebih penting? Makasih ya. Yang lainnya silakan, kita masih tunggu di 633 9160, WhatsApp call 0816 924 924. Kalau menurut saya sih kurang tepat ya untuk situasi di kita wajib militer. Karena ya kalau dibilang untuk disiplin militer ada bagusnya ada tidaknya. Tapi kalau saya melihat kondisi saat ini, kita bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan adalah dasar-dasar mereka dari segi ilmu pengetahuan. Banyak sekarang saya lihat orang di konten kreator, nggak usah jauh-jauh deh. Kemarin Kang Deddy Mulyadi ada pernah di IG-nya dia bertanya ke satu anak SMA, 2 tahun berapa bulan, tidak bisa jawab. 2 kali 12 tidak bisa jawab. Sampai dia sudah bilang, aduh logika yang nggak jalan. Nah, itu yang harus kita buktikan, bahwa orang-orang kita tuh, rakyat kita Indonesia tuh pinter, bukan gara-gara hanya karena lulus saja di sekolahan. Banyak anak-anak kita perkalian dasar, pembagian dasar tidak mengerti. Jadi bagaimana kita bisa memajukan negara kita, bangsa kita, kalau hal dasar saya tidak bisa? Asal lulus tapi nggak bisa apa-apa, apa gunanya? Kedua, kalau saya lihat dari segi guru juga itu perlu.
Karena sekarang banyak kejadian-kejadian di sekolah yang si anaknya sendiri tidak mengerti maunya guru itu apa. Kadang-kadang gurunya maunya A, dibantah oleh muridnya dengan yang benar, juga gurunya bisa marah. Nah, jadi saya rasa si negara harus memperhatikan dari segi pendidikan, bukan masalah wajib militer. Kita bisa lihat juga banyak sekarang kejadian pondok pesantren. Para santri yang wanita berapa banyak diperkosa oleh para gurunya sendiri. Bisa dilihat tuh. Itu aja. Yang penting pendidikan kita diutamakan, bukan wajib militer. Kang Deddy yang terhormat, jangan terlalu bersemangat. Kayaknya beliau kemarin saking semangatnya habis dari retret, kemudian ngobrol dengan para jenderal. Kegaduhan. Saya harapkan Kang Deddy lebih ke yang dibutuhkan rakyat lah. Coba Jawa Barat pendidikan gratis, bukan hanya di SPP. Tuh kasih sumbangan tuh anak-anak dari mulai baju, dari mulai buku, ya. Terus yang Kang Deddy lagi obrak-abrik itu masalah tur, ya. Udah kelarin anggaran APBD tuh buat tur yang lebih efektif, lebih efisien seperti apa. Kemudian Jawa Barat, ya jangan dibikin seperti sekarang lah, ya. Ini orang-orang Jawa Barat tuh, ya, apalagi dengan adanya pemangkasan anggaran segala macam tuh rakyat-rakyat kecil, terus nanti gimana tuh dapatnya hasil, ya. Itu aja, terima kasih. Iya, alhamdulillah ada gubernur baru yang semangat sekali. Itu saya senang sekali sih, mendukung kalau emang ada gagasan ide-ide positif seperti itu, karena memang pemuda kita itu saat ini memang perlu pembinaan mental ya. Jadi daripada mereka itu maaf ya, kegiatannya itu juga banyak yang kurang jelas, karena ya memang pemerintah patut turun peduli dengan mereka supaya terarah. Nah saat ini rupanya kurang pengarahan dari pemerintah itu. Nah makanya kenapa banyak tawuran, banyak banyak yang narkoba, itu salah satunya karena pembinaan kurang gitu loh. Nah jadi dengan sentuhan idenya Kang Deddy ini saya sangat mendukung sekali ya. Kita optimis, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan atau canangkan, programkan itu nanti dampaknya positif ya. Jadi daripada seperti punya gagasan seperti mindahin ibu kota itu nggak mengena itu. Lebih nggak mengena. Saya lebih seneng gubernur yang seperti Deddy Mulyadi ini tegas. Nah cuman ada satu nih, mudah-mudahan ini tidak seperti gubernur sebelumnya, itu yang cuek dengan infrastruktur, kondisi infrastruktur yang ada di daerah Cirebon terutama ya. Cirebon itu kan termasuk bagian dari Jawa Barat juga, tapi yang namanya infrastruktur di sana itu luar biasa buruk sekali. Jadi yang namanya jalan di sana kan dibilang area daerah industri ya, industri kerajinan mebel rotan, dan di sana juga banyak berkontribusi kepada negara untuk memberikan pendapatan daerah juga. Tapi buktinya banyak korupsi ya kalau saya perhatikan ya, karena ada dana desa tapi juga tidak ada realisasi untuk atau perhatian untuk fasilitas jalan itu supaya diperbaiki. Jadi ya saya harap Kang Deddy juga terutama PR-nya itu daerah Cirebon tuh korupsi diberantas Kang Deddy. Jadi perlu disentuh itu Cirebon tuh. Sepertinya enggak aparat di sana sepertinya pada kebal hukum apa gimana gitu. Mudah-mudahan dia itu tidak muter-muter doang, tapi benar-benar dia itu ada action ke depannya supaya saya bukan orang Cirebon, tapi saya sering ke Cirebon, makanya saya tahu sekali kondisi di sana. Masyarakatnya pun juga sudah sering kali mengeluh, komplain, tapi ya karena pejabat dan aparat di sananya itu bebal ya, atau istilahnya ndablek gitu ya. Jadi ya begitu-begitu saja. Kualitasnya sudah bertahun-tahun, itu mungkin ada 25 tahun ya kayak gitu, jalannya rusak, dibiarin, dicuekin gitu.
Yang saya nggak ngerti mereka tuh infonya itu ya termasuk kota inilah kota beriman ya, tapi ya begitulah mentalnya itu, terutama para lurah, pejabatnya, bupatinya, terus kemudian camatnya itu ya perlulah disentuh itu supaya lebih perhatian ke fasilitas yang dibutuhkan untuk masyarakat gitu. Itu kalau untuk wajib militer saya dukung. Biar ada sesuatu yang lain daripada sebelumnya kan belum pernah nih wajib militer Indonesia ya kan. Coba kita lihat nanti, saya berharap ini dampaknya positif lah gitu. Ya saya sih agak khawatir ya. Saya agak khawatir dengan wajib militer ini karena nantinya konotasinya akan ini jadi gini. Kadang-kadang kalau orang-orang yang di militer itu ada unsur kekerasan biasanya. Harusnya sih tidak ya. Mestinya kan disiplinnya yang menonjol ya di dalam latihan militer itu ya. Tapi tetap saja namanya militer itu pasti ada kekerasan di dalamnya. Nah, yang saya khawatirkan, yang khawatirnya ini akan timbul efek bahwa kekerasan semakin menonjol dalam masyarakat. Itu yang saya khawatirkan pertama. Yang kedua, tujuannya apa? Apakah tujuannya itu untuk supaya anak-anak kita lebih disiplin? Menurut saya, apakah dengan cara latihan militer itu akan membuat anak ini lebih disiplin? Kalau bukan tanpa militer, nggak bisa lebih disiplin. Apakah begitu? Karena menurut saya, anak saya sekolah ya, kebetulan di sekolah di swasta ya, dan menurut saya dia cukup disiplin ya. Terus untuk apa gitu loh sistem militer ini? Dan anak saya pernah dulu ada pengalaman dia dianukan ke Arhanud selama 2 hari 3 hari loh Pak, 2 hari. Nah itu menurut saya sih akan berdampak traumatis ya bagi dia ya. Itu agak traumatis dia dengan situasi itu. Jadi menurut saya apa itu berguna ya. Kecuali kalau memang kita ini sudah berpikir untuk mengarah ke wajib militer yang sebenarnya gitu loh. Nah itu jadi ini jadi tanda tanya. Jadi kembali lagi ke tujuan. Saya kembali ke tujuan. Tujuannya ini apa? Kalau untuk meningkatkan nasionalisme nggak telat ya. Mestinya kan yang usia 20 tahun 30 tahun lalu ada latihan militer ini supaya pejabat sekarang ini tahu nasionalisme, tahu bagaimana negara ini begitu darurat segala macamnya itu loh. Ya itu artinya punya nasionalisme, jangan memperkaya diri sendiri, itu aja gitu loh. Iya. Mau berhadapan sama rakyat sendiri atau sama musuh kita nih Mbak. Ya kalau mau ya kembali lagi saya ulang, lebih baik bobot agama, pendidikan agama ditambah waktunya, ya enggak? Satu itu. Kedua ada pramuka juga. Tadi katanya mau ada TNI Polri, katanya pramuka nggak dianggap, dilecehkan, ya nggak? Lebih baik waktu pendidikan pramukanya itu libatkan instrukturnya TNI sajalah. Itu yang paling harga, paling dihormati oleh rakyat kita ini, ya nggak? Nggak usah banyak-banyak yang ini itu TNI yang tegas. Itu kasihlah instruktur kalau memang pramuka nggak dianggap oleh masyarakat. Di situ sudah ada semuanya, etika, tata krama, moral, sopan santun kepada orang tua, ada semuanya. Tambah kurikulum PMP, saya ulang-ulang lagi, pendidikan moral Pancasila. Itu bobot-bobot bibit-bibit Pancasila itu ada. Semuanya butir-butir Pancasila itu juga ada semuanya tuh. Kita berumah tangga, kita bersosialisasi sama orang yang lebih tua, apa semuanya situ ada semua. Zaman kita dulu kan pendidikan moral Pancasila sampai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah kita juga ada Pancasila namanya mata kuliah kita, ya enggak? Itu saja harusnya dimunculkan lagi karena semuanya sudah ada tertuang di sana semua. Saya sampai kaget mendengarnya wajib militer. Tadi saya melihat di media kaca Mbak, itu saya kaget. SMA 21 habis itu Mbak, pura-pura karena banjir.
Ya, tahu-tahu ada reporter bilang sama wakil kepala sekolahnya, ini sewa. Jadi sekolah itu sewa, bukan tanah negara, bukan tanah daerah. Itu harusnya kalau memang memaksakan benar-benar wajib militer di Jawa Barat, ini dulu anak SMA 21 ini kasih lahan tanah mereka ini. Kok sewa? Saya kaget. Masih ada 2025 ini negara menyewa sekolah lagi. Kaget saya itu SMA 21 Bekasi itu nyewa. Jadi kembali lagi, cobalah segala sesuatunya itu apa yang diucapkan, apa yang ingin direalisasikan, berbicara dulu lah semuanya sama stakeholder-nya ini. Jangan langsung dibuang ke publik, malu semuanya. Harus dipikirkan, apalagi kondisi kita lagi kayak gini juga. Iya nggak? Kondisi kita, perekonomian kita melemah, kena banjir, ya. Jadi harusnya mereka itu pikir matang-matang, apalagi seorang kepala daerah. Jangan ada momen semuanya, nggak pantas, malu kayak kita. Itu saya minta tolong aja deh, SMA 21 Bekasi itu diberikan lahan lah, jangan sewa-sewa lagi. Kaget saya itu Mbak tadi Mbak. Gitu saja lah Mbak. Mabuk saya jadinya ini dengar kayak begitu kan, nggak ada empatinya kepada masyarakat ini. Begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Saya ingin lebih optimis nih. Memang banyak hal-hal yang kita lihat sekarang ini banyak yang buat kita pesimis ya. Apalagi yang kita ngalamin secara pribadi. Tapi ini gagasannya Bang Deddy Mulyadi ini sebagai kepala daerah Jawa Barat, saya dukung ya. Tentunya wajib militer ini membentuk mental anak-anak didik itu supaya jangan rebahan ya, jangan cuma main game ya, handphone melulu, terus tawuran ya. Tawurannya mending 1 lawan 1, keroyokan ya. Cuma keroyokannya udah gawat, udah bawa-bawa celurit yang gede-gede gitu, serem. Jadi maunya jadi apa? Tapi ya ini gagasan sih bagus, saya dukung. Tapi lebih penting isi dulu otaknya ya. Banyak yang kita lihat 8 kali 7 nggak ngerti loh. Ya 2 kali 8 berapa, bingung dia. Aduh, itu di bawah standar jauh. Jadi belum ya, kita ini beberapa tahun yang lalu kan pakai Merdeka Belajar. Itu amburadul tuh. Saya ada teman yang bergerak di pendidikan ini, dia bilang kacau mutunya, terus nggak memenuhi syarat, tetap dilulusin karena disuruhnya nggak lulus. Nah ini kita sedang akan memanen ini hasil dari Merdeka Belajar nih. Apakah bisa diterima di luar ya? Bahkan di dalam aja, aduh kacau deh. Jadi saya kira otaknya dulu diisi ya. Kalau masalah gizi kan ada dari nasional. Nah Pak Deddy Mulyadi mau adain wajib militer, ya boleh-boleh lah ya, supaya lebih ini ya, lebih mentalnya kuat, positif ya. Jangan cuma ya rebahan yang nggak jelas gitu ya, buang-buang waktu. Saya kira itu ya dukung lah, tapi bukan masalah besar sih. Tapi kalau misalnya menyita anggaran besar ya, saya kira misalnya yang nasional ini Bapak Presiden kita ini selain makan bergizi gratis masih mau adain boarding school kan, mau sekolah yang bagus katanya. Itu kan biaya semua. Apa mau bangun gedung baru, terus susun kurikulum baru, semua kayak mau secara ad hoc diadain. Jadi kenapa bangunan yang lama nggak bisa dipakai? Apa maksudnya? Bukan bangunan fisik ya, sistem yang lama atau apa diperbaiki ya. Jangan apa-apa mau bikin baru ya, seperti Danantara lah. Ini orang-orang yang ditunjuk juga kurang dipercayai oleh market, makanya saham pada rontok.
Nah, itu dipikirin lah secara struktur. Kita mau maju, benar, tapi benahi dulu good corporate governance-nya gimana, ya, penegakan hukumnya gimana, supaya orang ada trust, ya, nggak cuma orang asing yang bawa datang invest, orang rakyatnya sendiri ada trust nggak? Coba kita lihat respon semua kan negatif. Iya, jadi itulah yang patut atau wajib dibenahi, itu benahi dulu, jangan cuma target populis setinggi langit, ya, tapi nggak benahi yang capek-capek itu kan kerjaan capek, ya dibenahi. Menurut saya kurang setuju ya wajib militer ya untuk anak SMA, SMK ya Mbak ya katanya ya. Ya menurut saya negara kita ini bukan negara genting perang ya. Sekarang ini bukan kayak Korea atau Ukraina. Sekarang aja banyak sekali orang-orang yang dalam kondisi genting perang kayak Korea itu aja banyak sekali kita lihat warganya itu menghindari wajib militer ya. Kayak Ukraina aja banyak yang sampai lari ke luar negeri karena untuk menghindari wajib militer. Ada yang sampai ke Kanada, luar negara lain. Kalau kita bikin wajib militer itu kayak mancing-mancing negara tetangga, Mbak. Ini ada apa nih? Apakah Indonesia mau melakukan invasi atau apa? Yang keblinger itu menurut saya Mendikbud itu menghilangkan pramuka. Menurut saya pramuka itu lebih penting daripada wajib militer. Pramuka itu adalah gimana ya kita belajar survive di alam liar, memanfaatkan apa sumber daya alam yang ada. Jadi menurut saya wajib militer itu gak penting. Lebih pentingnya kalau yang selevel dengan wajib militer ya aktifkan kembali pramuka. Sekarang pramuka aja dengar-dengar di yang awalnya wajib itu jadi tidak wajib. Kan itu menurut saya salah kaprah. Kita bukan negara yang dalam kondisi genting perang ya. Kalau kita wajib militer itu negara tetangga akan bertanya, ini negara Indonesia nggak mau ngapain nih wajib militer? Apa kamu invasi ke negara saya? Apa gimana? Kalau negara tetangga akan berpikir seperti itu. Jadi terlalu jauh lah. Kita ini negara bebas aktif ya. Dan hal ini non-blok. Kita sesuaikan lah kondisi kita. Kita wajib militer bukan tujuan utama kita. Berperang itu bukan tujuan utama kita. Berperang penyelesaian kekeluarga dan damai itu merupakan tujuan utama konflik jika kita berkonflik dengan negara lain, bukan perang. Jadi menurut saya pramuka lebih diutamakan daripada wajib militer gitu aja Mbak. Makasih. Aduh, saya sih lihatnya gini ya, ada bagusnya mungkin kurikulum militer, tapi kita bukan artinya militer ini perang sejarah atau bagaimana. Iya. Lihat dari sisi nya gitu. Itu yang kan banyak anak sekarang gen apalah sekarang ini kan main handphone, terus ya TikTok, terus ya yang lembek-lembek lah istilahnya, yang istilahnya sedikit mengeluh gitu. Jadi tough, jadi disiplin, nggak neko-neko, nggak baperan dan lain-lain. Mungkin tujuannya Pak Deddy ya, saya sih lihat kenapa, saya lihatnya gini, kita lihat negara terdekat kita yang ada wajib militer, siapa? Singapura, Korea. Ada negara, ya kan? Lalu negara Taiwan, ya kan? Mereka itu bukan militer, itu tujuannya mungkin buat siap-siap nggak. Halo, Pak James, oke. Bukan itu, cuma maksud saya itu kedisiplinannya gitu kan, olahraga pagi dan lain-lain, segala macam, badannya juga relatif lebih bagus, nggak cabi-cabi gitu loh Pak Beni. Iya benar. Iya ya, mungkin saya setuju sama Bapak yang menelpon sebelumnya ya, mungkin dia maksudnya bukan wajib militer, mungkin kosakatanya gitu ya, tapi tentang kedisiplinan, pendidikan kewarganegaraan begitu, ya dasar filosofi penguatan tentang Pancasila begitu. Cuma ya inilah keterbatasan kosakata atau istilah yang dimaksud apa pendidikan kewarganegaraan begitu loh. Ya kan kalau lihat ininya ya,
Cuma ya memang lah kadang-kadang kan pejabat kan baru menjabat gitu ya Pak Ben ya. Bilangnya nggak bakalan lah dipecat tuh pabrik kain tuh di Jawa Tengah. Nggak taunya pabriknya bangkrut juga kan. Orang tuh kalau baru menjabat tuh suka gitu, memang promonya luar biasa gitu ya. Iya. Buka restoran 3 hari pertama diskon 50%. Begitu antusiasmenya tinggi, nggak taunya jebol deh anggaran promonya. Ya kayak itu deh, jadi ya suka pansos juga lah mereka lah, cari sensasi gitulah. Memang saya setuju nih ada urusan banjir, terus apa masalah cariin tenaga kerja gitu ya. Jawa Barat itu terus juga masalah kemiskinan itu yang lebih difokusin deh, yang lebih ada prestasinya kelihatan gitu, signifikan. Iya. Bukan yang kayak begini pansos-pansos Pak, dari zaman dia jadi pejabat bupati kan masalah juga udah suka begitu kan. Iya, orang bangga lagi sama predikat dudanya, udah keren se-Jawa Barat kan. Iya. Itu lah. Kayak wae Pak. Kayak wae. Oke, kalau saya sih berpikirnya agak lebih out of the box. Oke. Jadi begini, kemungkinan kalau kita meneliti lagi, bosnya dari gubernur kan yang memilihnya di atas itu adalah rakyat. Nah, ya artinya kan ke depannya. Iya, ke depan DPRD. Nah, kemungkinan nih kalau kita lihat lagi nih bro, kalau kenapa pengertiannya memang hanya kosakatanya aja. Oke. Tapi kedepannya mungkin untuk menggiring anak-anak muda bisa mencintai, yang pertama pastinya negaranya dulu kan. Bagaimana dia bisa mencintai negaranya sehingga nanti dia bisa untuk membela negaranya. Nah, ini kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang rada sungkan atau cenderung lebih malas untuk menjadi tentara gitu ya, apalagi jadi polisi, karena unsur-unsur ya itu yang kemarin lagi viralnya itu bayar-bayar. Sebenarnya mereka mau gitu kan, mereka mau. Tetapi karena unsurnya yang bayar-bayar inilah yang mungkin membuat pemikiran-pemikiran berbeda lagi. Nah, jadi kemungkinan ada banyak faktor, yaitu tadi salah satunya untuk menggiring anak-anak muda untuk bisa masuk ke dalam zona cinta negara, bela negara, ya. Ya, artinya kita berpikir positif dulu lah untuk bela negara gitu ya. Terlepas nantinya dia mau pansos atau apa ya, bagaimana kedepannya kita yang udah tua-tua juga mesti berpikir nih, negara kalau misalnya nanti tiba-tiba dijajah bukan karena dalam arti di senapan segala macam, tapi dijajah dari sisi teknologi, dijajah dari sisi kesenian. Nah, ini kan kita perlu tahu juga, kesenian pun juga kita dijajah nih sama Korea. Ya kan? Nah, jadi hal-hal inilah yang pengertiannya bela negara lebih kompleks. Jadi tidak mesti harus dalam konteks kita perang pakai senapan, pakai hal-hal yang berbau mesiu lah. Kita mesti berpikir maju lagi. Thank you. Kang Dedi mau wajib militer ya bro. Yoi. Gua lagi kepikiran ini, waktu dulu Jawa Tengah itu Mas Ganjar waktu naik jadi gubernur itu tidak sama, itu marah-marah itu bro, ingat gak? Itu marah-marah sampai ada yang timbangan di daerah Jawa betul. Jembatan timbang ya. Marah-marah viral video. Iya kan? Iya. Ya habis itu ya biasa aja. Jadi Kang Dedi bagus lah, jadi contoh gubernur yang marah-marah, mungkin ikut jejak Ahok atau itu wali kota Surabaya dulu ya, Risma. Tetapi yang penting itu konsisten dan set up sistem supaya beliau kan ada waktu 5 tahun. Dalam 5 tahun bisa membuat provinsi dia Jawa Barat semakin baik, karena provinsi Jawa Barat kan luas sekali, ya kan? Nah, kalau terhadap wajib militer yang digelontorkan, menurut saya sih diksinya wajib militer sih mungkin nggak gitu tepat lah ya. Oke. Itu nggak gitu tepat. Tetapi kalau niat
beliau untuk membuat karakter anak-anak kita, mungkin mulai dari mana sih, SMP atau SMA tadi? Mulai dari SMA. Ya mungkin. Betul, itu boleh memberikan satu pendidikan karakter untuk menciptakan disiplin. Ya. Itu saya kira baik dan saya sangat mendukung karena itu diperlukan. Kalau dulu zaman kita ya tahun-tahun 70-an sekolah kan ada PMP, terus ada budi pekerti, ya betul. Itu kan kita dulu ada. Nah keluarnya ya kayak begini-begini lah, sopan-sopan semuanya. benar Pak Heri, benar. Iya dong. Kalau anak-anak sekarang kan enggak, yang angkatan apalagi yang udah 2000 ke atas mah ngomongnya anjir. Nah, iya. Sedikit mohon maaf nih, gue dengar kalau anak muda ngomong itu anjing lu, dikit-dikit wah gue bingung juga nih. Dulu kita kan gak gitu ya. Benar, kagak pernah begitu kita. Kagak pernah begitu kita. Jadi kalau si Kang Deddy mau, ya saran saya ya boleh aja Jawa Barat itu menjadi pilot project untuk mata kuliah, mata pelajaran atau ekstrakurikuler atau apa yang sifat mendidik disiplin anak, membentuk karakter cinta negara. Iya. Itu bagus, termasuk di dalamnya itu disiplin, lantas anti korupsi, semuanya ada di dalam. Benar. Tapi kalau nama wajib militer itu kan cenderung agak ke konotasinya kan agak membela negara ya, mungkin belum lah ya. Nggak mungkin pas ya di situ ya bro. Oke, jadi mungkin kalau bela-bela negara apa kita aja yang umur-umur ke pensiun ini kita wajib militer bro. Kebetulan saya kan punya dua kepribadian nih. Iya. Satu di Jakarta, satu di Jawa Barat. Punya rumah di Jawa Barat. Cuma nih kelihatan Pak Kang Deddy ini lain daripada yang lain. Mukanya lucu, mendekat pada rakyatnya sangat bagus. Bahasanya juga Jawa Barat banget lah. Jadi apapun yang dilakukan ini kayaknya pantas-pantas saja gitu. Oke. Dia berani ngadepin si aliran keras itu. Iya. Rigid sama bahas itu dihadapin dengan tenang. Itu membuat rakyat Jawa Barat jadi makin simpatik. Iya. Kalau masalah keamanan dan sebagainya itu kan ada Satpol PP atau pemuda-pemuda yang bisa dibina dengan baik. Dia kan menghindari ormas-ormas yang pungli itu kan. Nah, yang bayar itu kan maksudnya itu. Jadi ya bagaimana baiknya supaya ormas itu ya sambil mengganggu investor, penting itu kan. Iya. Jadi saya selamatlah buat Kang Deddy. Itu kemudian ya banyak ngomong, saya udah diborong saya ini semua. Ya. Militer buat bocil-bocil itu Om ya? Iya benar. Kalau saya sih nganggapnya positif daripada tawuran di pinggir jalan. Zaman mereka tuh masa-masa kita dulu dan itu udah lewat Om. Laporan itu paling depan Om. Gila, selain maju kita mundur. Ya kalau Om Deddy ini emang apa ya, sebenarnya saya sih kurang setuju dengan usulnya Om Deddy yang sekarang ini dengan yang suruh wamil segala macam. Karena Omnya generasi sekarang tuh belum siap untuk disuruh bekerja keras. Karena kan kalau yang namanya kan kadang-kadang ada istilah keras gitu ya, pendidikan secara keras. Mereka tuh masih yang menyek, tau nggak Om? Menyek itu apa? Baik gitu loh. Iya. Lembek. Ya kayak ongol-ongol gitu. Bisa ke kanan, balik lagi ke kanan. Jadi nggak belum bisa gitu. Masih mau semuanya dia gitu. Jadi mungkin menurut saya sih yang paling bagus ya mereka disuruh pilih aja, disalurkan. Mereka yang terpendam tuh apa? Misalnya kalau olahraga atau berkesenian, atau mungkin berkumpul dalam suatu organisasi apa gitu. Seperti kayak apa? Semacam yang suka seni dibikinkan kayak teater, atau yang suka olahraga bikin basket atau tanding voli gitu. Jadi untuk menyalurkan tenaga mereka yang dibilang tanggung tuh tawuran juga cuma bawa besi doang, ujung-ujungnya dikasih pada kabur. Ya jadi hal-hal yang positif itu. Dan yang kedua juga yang namanya wamil itu kan butuh waktu yang agak lama untuk mendidik sebuah bentuk generasi gitu. Gak bisa kalau 2 minggu atau 1, 2 bulan, 3 bulan nggak mungkin bisa Om. Paling nggak 3 bulan.
Nah kalau mereka kan liburan cuma semester, setahun tuh 2 semester, masing-masing 2 minggu. Itu belum bisa membentuk apa-apa. Mendingan mereka suruh nyabut rumput aja di sekolah, ketahuan Om. Ada hasil wamil kan. Wamil tuh mesti sediain seragam, sepatu, baju, topi, kasih makanan, kasih bikin tenda. Itu kan lumayan nggak cukup sedikit. Nanti malah takutnya ada disalah gunakan untuk sesuatu yang kepentingan tertentu gitu kan. Suruh buat kan lumayan tuh, tukang kebunnya bisa terbantu, atau gantian tukang kebun anak-anaknya sendiri buat rumput. Gini bro, Kang Deddy, kalau gue ngelihatnya perspektifnya beda nih. Maaf nih bro ya. Jawa Barat kan sarangnya kaum intoleran banyak tuh kayaknya. Yang coba dia mau bangun itu adalah bagaimana seolah-olah kalau dia istilahnya mungkin wamil ini lumayan keras ya bro. Untuk Indonesia nggak rasanya gimana lah ya. Tapi kalau di luar negeri, Korea, even Thailand juga kayaknya ada deh. Korea, Taiwan, Thailand. Terus istilahnya yang pengen mungkin ditonjolin itu adalah lu cinta nggak sama negara Indo gitu loh. Terus istilahnya lu bisa jadi Pancasila nggak? Kan gitu ya. Istilahnya kalau gua liatnya sih ke sono sih bro. Ya nggak? Tetapi redaksi yang dipakai seolah-olah keras gitu. Nah, gue ambil contoh sekolah anak gue lah bro. Sekolah anak gue ada namanya bela negara. Itu kurikulumnya masuk tuh. Oh ada? Biasa ada di sekolah anak gue ada. Dan itu yang ngajar tentara. Betul. Beneran tentara ya? Beneran TNI. Itu sekolah, ya gue fair ngomong sekolah unggulan lah anak gue di situ. Tetapi ya yang mereka coba mau bangun dari anak ini adalah satu kedisiplinan, kedua bagaimana ini cinta ke negara gitu loh. Cinta ke negara kan wujudnya jangan kayak tukang sulap kalau kata Akong ya enggak. Lu sulap rekening masuk 25 miliar gitu bro ya enggak. Kan itu pesulap ya. Kalau lu cinta negara, lu nggak mungkin bilang pesulap, ya nggak? Lu nggak mungkin jadi pesulap, lu pasti akan membela negara, gitu loh. Jadi istilahnya Kang Deddy ini niatnya baik, gitu loh. Justru anak-anak zaman sekarang ini bisa dibilang generasi tahu, ya nggak? Ya nggak, jatuh hancur berarakan kemana-mana bro, ya nggak? Nah itu yang mungkin mau dibangun, kita bikin mereka lebih jadi generasi yang bagus, generasi yang kuat. Mudah-mudahan dia kan mencoba nih jadi pilot project, ya nggak? Kalau bisa, jujur aja di sekolah anak gua ada bro, ada, gitu loh. Jadi dan kita sebagai parents ngelihatnya bagus, gitu loh. Oh iya, yang ngajar TNI, beneran TNI. Jadi anak-anak enggak kita bicara hanya fisik. Nah itulah mungkin konteks kalau yang dia bawa mungkin bela negara, mungkin itu lebih pas. Orang nggak akan ngebenturin, emangnya kita mau perang? Lah, gue tanya, TNI kita emang pernah perang bro? Nggak wajib militer belum tentu perang kan ya nggak? Sampai akhirnya nggak ada kerjaan, jadi backingan deh, punya piaraan, panjang kan bro jadinya kan bro, saking kagak ada kerjaan ya nggak? Aduh. Kalau gue kan ngeliatnya di situ aja deh bro, gue nggak mau panjang-panjang, takut kepleset gue menjelang buka puasa ya nggak? Di mulut kan gatel bro. Makasih bro ya, selamat sore. Kalau maksudnya si Kang Deddy, saya rasa sih itu bagus ya. Mungkin kan dia lihat itu banyak tawuran, banyak ada geng motor, makanya dia kepikiran untuk bikin wamil ini kurikulum wamil ya. Tapi kedengarannya memang ngeri ya, SMA jadi wamil begitu. Kalau saya bilang sih lebih baik itu ya kurikulumnya bukannya wamil tapi kedisiplinan. Ya, mungkin orang tua, guru dengan saya ngajarin, ya TNI mungkin dengan adanya TNI yang ngajarin mungkin ya mereka lebih disiplin gitu. Saya mah takutnya kayak malah jadi bergaya gitu. Rampamnya, gua udah pernah belajar militer, gua tendang lu, ntar tentara dia lawan lagi. Takutnya kayak gitu, anak segitu kayaknya masih sosokan sih ya, masih ngejek-ngejek, bully-bully. Takut juga saya kayak begitu. Mendingan ngajarin dia emang apa sih kayak elektronik yang model
zaman sekarang udah begitu, mesti apa ya, ceritain paru-paru, jangan makan rokok, kenapa nggak boleh begini, kan jadi BPJS nggak rugi. Kalau nanti paru-paru banyak yang sakit tuh ngerokok, nah kan mesti kasih ngerti kenapa gitu kan, buang duit lagi ngisepin rokok terus gitu, mama mata segala macam gitu, apa ya sopan santun lah kayak gitu. Kalau militer ntar dong, lu sekolah di mana? Gua ada sekolah militer, mati dah. Besok diajakin berantem si Benny. Kalau alasannya hanya untuk karakter building, kayaknya karakter building itu luas deh. Iya, emang. Jadi pendidikan mental, skill, tata krama, budi pekerti, banyak banget lah ya, budaya kayak gitu ya. Jangan budaya kamu ditukar oleh budaya sono kayak gitu ya. Itu tuh penting banget gitu ya. Oke. Terus alasannya kenapa kok saya setuju gini. Sebenarnya sejak saya lulus dari SMA itu saya udah nekunin untuk rekrut anak-anak gitu ya. Dan di situ saya ngelihat ijazahnya itu bagus-bagus gitu ya, angkanya gila. Okay. Tapi setelah saya rekrut kok on banget gitu ya. Terus saya cari tahu kenapa gitu. Nah, akhirnya saya baru tahu jawabannya. Terus yang celaka lagi, kondisi daripada anak sekarang itu fisiknya juga jelek banget. Jadi kata-kata yang selalu saya ucapkan itu cuma 2 aja. Maksudnya kalimatnya itu cuma 2. Satu, kalau kamu nggak mampu menjual skill, maka juallah otot. Iya kan? Tapi bagaimana caranya kalian kalau otot itu juga nggak mampu, terus skill juga nggak ada? Itu yang selalu saya ngomelin terus-terusan ya. Kenapa? Ya bener kan ya. Betul. Skillnya nggak ada ya, otomatis harus kerja keras kan. Mungkin kalau yang skillnya ada itu kerjanya cuma 5 jam. Kalau yang skillnya nggak ada, kerjanya 10 jam. Tapi kan at least dia bisa gitu loh, bisa survive. Betul. At least bisa survival di dalam hidup dan sebagainya. Kayak gitu kan ya. Nah, tapi faktanya orang zaman sekarang malah anak kecil yang penyakitan. Dan kalau nggak penyakitan, contoh OB saya aja, itu kalau udah kerja agak maksudnya sibuk dikit gitu ya. Kayaknya udah kayak zaman Jepang, ikut Jepang gitu loh, disiksa kayak gitulah. Iya. Nah ini bener gitu ya. Nah kita kan juga nggak kepengen ya, nasib orang kan kita nggak tahu ya, kalau kita bisa jualnya apa gitu ya. Betul. Nah sekarang kalau memang fisik nggak ada, itu minimal kalau di tentara gitu ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Itu bisa membentuk dan memaksa gitu loh ya. Arti paksa itu sebenarnya luas gitu ya. Jangan berarti paksa itu berarti jelek negatif gitu. Terus jangan. Iya, saya pun kadang-kadang malas bangun gitu. Dipaksa. Kemarin udah tidurnya cukup harus bangun kan harus kayak gitu ya kan. Nah ini pun juga seperti itu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena gini, apa tuh namanya di China ya, anak-anak yang nakal, yang gila sama HP lah, gila, nggak mau sekolah lah, pokoknya nggak mau denger orang tua lah, kayak gitu kan. Sorry to say ya, orang tua nggak semua bisa mendidik anak. Dan di Indonesia itu banyak banget gitu ya, banyak banget gitu ya. Entah karena nggak ada waktu, ketidaktahuan mereka dan sebagainya kayak gitu ya. Lah ini kalau di China itu diangkat oleh militer, dimasukkan ke camp, digambling oleh mereka. Nah itu gamblingnya gimana? Jadi jangan ngomong militer itu buruk. Kalau ngomong militer juga banyak yang korupsi. Saya mau nanya, yang mengeksklusifkan diri dia golongan eksklusif
Contohnya yang lulusan dari Amerika sono, Tom Lembong, buktinya juga korupsi, ya kan? Jadi orang korupsi itu tergantung dari mental kita kuat atau tidak, kuat atau tidak. Kalau kita nggak serakah, nggak tamak, ya pasti beda. Contoh nasionalis juga, nasionalis Archandra, ex BUMN, Menteri ESDM, ESDM itu di Amerika dia itu udah dapat license yang dihargai dan dibayar apa namanya itu kayak lagu gitu loh, dibayar ininya ya, dibayar apa itu Bung Budi namanya paten atau apa? Patennya. Dibayar patennya sampai saat ini, oke? Tapi dia ke Indonesia, balik ke Indonesia ditarik oleh Pak Jokowi, dan akhirnya dijekel orang kayak gitulah ya. Dan sampai sekarang beliau juga tidak balik ke Amerika. Padahal dia kalau balik ke Amerika keren juga kan, masih punya paten. Betul. Ini kualitas nasionalis, ya kan? Jadi beda-beda nasionalis itu beda-beda. Buktinya penyiar VOA itu sebenarnya apa sih bedanya? Kenapa dia nggak balik ke Indonesia sama-sama kerja? Kan kayak gitulah kira-kira ya. Tapi saya bukan mendikotomi. Jadi itu adalah target-target kamu sendirilah kayak gitulah ya. Jadi jangan bawa-bawa nasionalis. Yang penting kamu itu tidak merusak Indonesia gitu aja. Tidak merusak itu kan artinya macam-macam ya kan. Nah kayak gitulah kira-kira. Lah sekarang balik lagi, kalau sekarang kita fisik aja tidak bisa, terus habis gitu skill juga ya gini, generasi kita yang masih muda itu 60-70% adalah SD, SMP, SMA. Nah sekarang bagaimana kita bisa catch up ke arah ke sana? Satu, hobi baca kita seperti negara mana, ya kan? Nggak usah saya ngomongin, oke? Terus IQ kita seperti apa? Nggak usah saya ngomongin, udah kayaknya bosan kita kayak gitu kan ya. Lah sekarang kalau kita nggak memperbaiki, saya kira gubernur itu ngomongnya benar, tapi untuk kamu aja. Kenapa? Kalau untuk nasional nanti rame lagi, akan selesai, nggak akan dilakuin. Komentar, ya. Contoh seperti hoax tapi dipelihara. Erick Thohir ngomongin katanya terima 50M apa gini, transfer apa kayak gini. Kalau saya akan berpikirnya gini, satu, Menteri BUMN yang lalu tahun 2014 akhir sampai 2019 akhir itu Rini S. Ya kan? Betul. Sampai 2019 akhir itu Rini S. Nah, terus 2019 akhir sampai sekarang itu Erick Thohir. Korupsi di Pertamina 2018. Ya kan? Nah, terus ditambah lagi Pak Jokowi teriak-teriak itu 2015 sudah mulai teriak-teriak. Kalau Pertamina ini gimana sih kok lebih senang import apa kayak gini-gini. Tapi ngerti nggak kenapa? Rini itu orangnya partai apa? Lalu Rini itu berafiliasi dengan kakaknya yang ex-menteri Dirut Pertamina dan ex-Petrol. Bercokolnya di Petrol. Udah nggak usah daripada kita tuh lupa gitu ya. Terus ada lagi yang voicemail ataupun rekaman suara Rini. Ya nanti saya ngomong sama kakak ya. Ya nanti saya ngomong sama kakak ya. Komisinya berapa apa kayak gini-gini. Nah, hal seperti ini kita kok ya juga lupa sama sekali. Kenapa? Jadi di sini perlu camkan baik-baik. Hoax itu makin lama makin banyak dan hoax itu merusak daripada otak
dan pikiran kita. Kalau kita nggak pandai-pandai untuk maksudnya mencari tapi menelan begitu saja, maka yang baby boomer itu biasanya kan sulit untuk berubah. Kalau sudah paten mendukung A ya A mati A, ya kan? Kayak gitu, terus pokoknya dia yang paling benar, dia yang paling baik. Tapi kalau kayak kita karena kita kecap terus, update terus, otomatis beda cerita. Walah, ternyata gue dukung ini goblok banget sih. Wah, ternyata brengsek, ternyata gini kan. Iya, bisa berubah kalau ngelihat kenyataannya beda. Itu. Terima kasih. Mungkin ada yang diajarin Pancasila sama lagu kebangsaan kali, mungkin ya saya rasa ya. Ada sih. Saya benar loh, mungkin ini mungkin ya. Ya ngapain ya? Dia mesti membela lagi. Kamu sekolah nanti masa depan membela negara, nggak boleh korupsi, nggak boleh macam-macam, nggak boleh narkoba, ya nggak membela negara kita, negara Pancasila bukan yang lain. Benar nggak? Itu baru benar. Soal kita bukan saja jelekin militer, kira saya kan banyak masuk jalur busway, mobil, bener nggak? Iya sih. Yang bener kok, kemarin gue tonjokin pakai tangan, gue tusuk-tusuk gitu. Saya kan nggak mau balik kan, gue sengaja baca. Saya kayak ini kepikan, gue gini loh, tangan lo, gue sengaja kesel dong. Ada kulit, ada merah, ya bener. Banyak juga yang masuk ke busway ya, bener. Saya sih bukan sok pinter, ya nggak? Negara ini harus ditegaskan, negara Pancasila, bener nggak? Diajarin Pancasila gimana sejarah kita, pejuang kita, bener nggak? Ajarin lagu-lagu kebangsaan, baru bener. Yang enggak, bener. Dan saya nggak baju apa, baju hijau, baju kuning lo, baju bener, bener nggak? Saya nggak menjelekin. Ya, ajarin dia dari awal mereka kalau masuk sekolah mesti nggak boleh tawuran, nggak boleh ngerokok sekolah, ya nggak, belum dewasa nggak boleh pacaran dulu, nanti gimana, itu baru bener. Ya. Semuanya militer, emang mau perang sama Ukraina, bener. Sama Trump. Mau sama Israel, ya nggak, di jalur Gaza, ya. Sama Trump. Ya, kadang-kadang saya sih nggak bilang pintar deh. Pejabat kita kan ada yang ada itu, ada juga enggak kan. Ya, itu aja komentar saya. Jadi kalau analisa saya, ya ada beberapa titik yang memang lokasi di, ya tidak semua ya. Saya rasa ada memang daerah-daerah di NKRI ini yang memang masih tingkat intoleransinya masih rendah dan ada bibit-bibit radikalisme, ya. Ya, tapi memang tidak semua. Tapi ada Sumatera Barat, ya, Jawa Barat termasuk, ya. Kalau Aceh mungkin kayak sepertinya sudah ini ya, karena tsunami itu ya, jadi sudah. Iya. Jadi itu analisa subjektivitas saya. Tapi memang kita dengan bonus demografi yang saat ini jumlahnya juga sudah namanya bonus ya, berarti kita surplus sumber daya manusia. Nah, ini pembangunan ini memang harus secara komprehensif, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik, tapi juga harus bisa menyentuh substansinya pembangunan sumber daya manusia. Bagaimana pribadi, lepas pribadi dari kita ini dibentuk untuk tadi itu. Saya sudah sepakat dengan bapak-bapak sebelumnya. Sepertinya sudah lengkap ya. Saya ingin tambahkan tadi ada siapa Pak yang dari Semarang itu Pak Andreas. Itu ya memang ini kalau memang dimasukkan di kurikulum pendidikan ya, saya rasa tidak hanya kalau wajib militer kok kesannya seperti ini ya. Iya, agak gimana gitu ya. Iya. Tapi memang banyak hal positif dari pendidikan militer karena memang kan ada keluarga besar. Saya juga sebagian ada yang angkatan ya militer, jadi saya tahu persis. Jadi menumbuhkan rasa cinta tanah air, toleransi antar umat beragama, lalu juga semangat jiwa nasionalisme, ya itu memang pasti ada karena mereka itu semangat juang, semangat patriot gitu ya, itu memang perlu ada. Kalau ini diterapkan di di kalangan ini wacananya kan di kalangan SMK ya. SMA, ya benar sederajat. Ya mungkin kan saat ini kita prihatin ya. Ini banyak anak-anak
anak-anak kita ya yang generasi ya, strawberry ini. Generasi strawberry harusnya ya tongkat estafet kan harusnya di tangan mereka. Iya, betul. Itu banyak yang tawuran, ya kan. Terus ya daripada tawuran terus apa jadinya loh balapan liar ya kan. Nah ini kita apa ya istilahnya kita limpahkan energi mereka kan lagi banyak lagi besarnya ya mereka tuh kayak nggak ada capeknya loh anak-anak SMA tuh ya kan. Jadi kita memang kita harus arahkan ke hal yang positif ya. Selain itu sebetulnya kurikulumnya tadi saya sepakat dengan tadi Bapak siapa yang tadi memang sudah ada ya, mungkin dibuat kekinian lah. Misalnya saya jadi flashback ya, flashback ke zaman saya kuliah memang ada itu. Jadi sebelum saya masuk itu ada penataran P4 ya. Betul. Terus ada apa jadinya? Ada sertifikatnya ya. Zaman dulu penataran, ada, betul. Jadi penataran apa namanya pedoman penghayatan dan pengembangan Pancasila. Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara itu jangan hanya sekarang kan hanya slogan aja ya. Bahkan juga akhirnya berganti kan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sekarang ketuhanan yang Maha Kuasa, ya kan. Sila kelima ya kan. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi berkeadilan sosial hanya segelintir rakyat Indonesia. Nah, itu kan hanya jokes tadi ya. Nah, itu jangan sampai berganti tuh. Sebetulnya bangsa luar itu appreciate sama dasar negara kita, falsafah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan. Berbeda-beda tapi satu, ya kan. Lalu dasar negara falsafah itu sebetulnya mereka appreciate gitu. Ini memang, nah tadi saya sepakat biasa kuliah itu juga ada ini ya, ada berapa SKS ya, 3 SKS itu kewiraan ya. Tapi memang dia ada ya. Kalau dulu namanya PMP ya kan, pendidikan di SMP SD SMA itu PMP dulu ya. Terus PPKN kan, pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Ya. Saya rasa itu sudah ada, cuma dibuat saja supaya ini kan anak-anak sekarang kan cepat boring ya. Kalau hanya normatif gitu kan, dengerin gitu kan. Ya anak saya juga SMA ya, jadi kayaknya monoton gitu, dibuat kekinian lah gitu. Yang penting mereka tuh bisa apa namanya menangkap ya dengan hal-hal yang kekinian, dibuat yang inilah yang zaman now gitu kan. Jadi nggak yang jadul gitu. Saya rasa bisa lah itu kurikulumnya. Nah kalau memang kalau tujuannya positif, saya rasa sekarang kan ini bagian dari otonomi daerah. Betul. Sebagian otonomi daerah yang masing-masing punya kebijakan, tapi memang kalau halnya positif kenapa tidak gitu. Tapi yang penting itu pendidikan, itu tadi yang hilang itu budi pekerti, ya, etika, ya. Itu seharusnya mungkin dimasukkan ke bagian kurikulum ya. Ya, jadi anak-anak sekarang tuh memang kadang etikanya tuh sopan santunnya aduh ampun. Iya, betul. Saya enak udeling gitu. Kadang-kadang ngomongnya juga gue lu gitu kan. Terus kan saya kamu itu. Kadang-kadang benar-benar deh, ya itu budi pekertinya hilang. Sebetulnya kalau semua gini Mas Budi, saya tuh kadang ini ya, ya apa namanya agak heran ya, bingung juga. Ya sebetulnya kita jangan Herman ya. Kalau kita ini semua beragama, ya, kita beragama, tapi belum tentu beriman. Kenapa? Di dalam agama apapun ya, di dalam budi pekerti kita itu kan dilarang mencuri, ya kan? Tapi prakteknya apa? Udah disumpah di atas kitab suci masing-masing, tetap mencuri, udahlah malingnya, ya. Kalau korupsi itu udah terlalu keren lah ya, maling aja perampok gitu, tetap maling gitu kan, tetap mencuri, itu ngakunya sih beragama gitu. Tapi tingkat, saya rasa ini yang IPK indeks prestasi korupsi yang nomor 10 besar di dunia tuh. Itu malah maaf ya, ini bukan ini. Saya cermati itu malah negara-negara yang non ini ya, non ya istilahnya yang bukan yang terlalu religius, malah yang muslimnya sekuler lah gitu ya. Itu malah mereka ya kan demo Finlandia gitu kan. Nah kita ngakunya religius udah tahu mencuri nggak boleh gitu. Tapi tetap baik. Jadi gitu loh. Jadi cuman slogan aja, ini kita ditertawakan gitu. Sebenarnya dasar negara falsafah kita sudah sangat bagus, Pancasila. Betul. Ya, cuma implementasinya tugasnya itu tadi saya bilang dari atas. Ya, kalau dari atas kasih contohnya ngono ya wes Pak
enaknya neng sore-sore ya bakal mana loh. Betul. Sebetulnya businessman opinion ini kayak ini Mas TB, Bung TB. Saya cermati inilah bentuk ungkapan DPR yang benar-benar DPR yang tanpa digaji. Iya. Bener nggak? Betul. Ya. Kalau di Senayan itu kan memang ujung-ujungnya duit, ya saya dibayar ya kan, baru saya kerjain gitu kan. Nah kalau ini kan tanpa kita dibayar. Iya. Ini DPR rakyat yang sejati ya di sini, gitu loh, ya kan? Tanpa harus diberikan anggaran dari negara, cuma tetap bersuara. Makanya anak-anak Senayan itu harusnya malu lah, ya. Seharusnya. Ya. Nah kalau pokoknya kesimpulannya gini lah Bu. Kalau kita berpedoman pada falsafah Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita ngakunya beragama, itu nggak ada lah itu namanya intoleransi, ya kan? Nggak ada yang namanya radikalisme, itu saling menghargai, ya. Nggak ada yang namanya mencuri kalau ngakunya beragama, ya. Kalau yang masih prakteknya begitu ya saya nggak yakin dia Tuhannya tuh uang gitu. Jadi di Timotius kan juga ada di pasal 6 akar kejahatan adalah ketika cinta uang. Jadi Tuhan mereka tuh bukan Tuhan tapi uang. Nah itu saya meragukan mereka beragama atau tidak, itu saya jantung bodoh. Oke. Saya kira bagus sekali idenya ya. Bukan soal militerismenya. Iya. Tapi kita tahu ya, kalau ngomong soal TNI, sebenarnya sejak reformasi yang paling banyak melakukan reformasi itu sebenarnya TNI loh. Iya. Coba bandingkan dengan lembaga lain. TNI udah menarik diri dari segala macam, tapi lihat kehidupan kita sekarang. Kan sebenarnya sangat luntur loh nasional kita ini. Jadi ya dengan pendidikan seperti itu, paling tidak ya bisalah untuk meningkatkan disiplin kita yang ya terkenal lah kedodoran. Salah satu SDM kita loh ya karena tingkat disiplinnya itu. Belum lagi soal cinta negara ya. Kalau kita dulu P4 itu sebenarnya bagus sekali, 36 butir dalam penataran P4 itu bagus semua loh. Itu pendidikan moral semua. Karena politis ya, jadi semua apapun juga istilahnya dianggap itu enggak itulah. Itu karena memang nggak bisa disalahin juga karena dulu itu kan banyak lah, sampai sekarang pun juga masih banyak elit-elit kita yang memberi contoh yang kurang bagus, terutama soal korupsi ya. Jadi itu membuat masyarakat awam itu ya jadi kurang positif lah. Iya, benar. Padahal sebenarnya itu bagus. Jadi setuju dengan Kang Deddy, bagus. Kalau tujuannya untuk membangun karakter, ya mending dari SD, SMP. Jadi diberikan pendidikan yang bermoral ya. Jadi seperti yang tadi dibicarakan oleh pembicara sebelumnya ya, itu bagus. Tapi kalau memang untuk membentuk wamil yang sifatnya nanti mungkin ada insentifnya, contoh misalkan nih ikut wamil tapi nanti dipermudah untuk kuliah di universitas negeri dan lain sebagainya, saya oke, nggak ada masalah itu ya. Memang kita kadang-kadang perlu juga pilot project yang sifatnya mencoba untuk di suatu daerah yang memang out of the box gitu berpikir, karena anak muda sekarang itu memang seperti yang dibilang mental strawberry dan lain sebagainya harus dibuktikan gitu ya. Pak Deddy ini termasuk yang punya visi yang cukup panjang dan jauh ke depan itu ya. Di Jawa Barat ini mungkin mau dikembangkan seperti itu, tapi saya rasa sih boleh dicoba juga. Cuman insentifnya harus jelas, jangan sampai nanti cuma pembanding doang seperti kayak tadi disebutkan pramuka dan lain sebagainya. Itu aja sih mungkin, terima kasih. Jadi kalau saya perhatikan si raja-raja kecil mulai banyak ide-ide ini. Dia lupa konsep otonomi daerah tidak semudah itu. Satu hal. Yang kedua, payung hukumnya apa? Gak bisa sporadis. Aku pengen ini, pengen anu. Gak bisa, karena dalam otonomi daerah itu masing-masing wali kota, bupati, gubernur itu tidak bisa saling memerintah. Tidak bisa. Kalau sekedar ide, ya monggo lah.
Tapi ide itu saya kira itu nggak realistis itu, karena janganlah dikotomi sipil dan militer, itu sepertinya militer lebih unggul. Saya kira nggak begitu lah. Bapak saya tentara dulu, malah anaknya nggak boleh masuk tentara, bagus sipil katanya. Nah gimana itu? Ini fakta loh. Ya, sebenarnya saya setuju dengan siapa tadi yang sebelum dua bapak yang sebelum saya tadi itu. Pendidikan moral Pancasila itu ya dikembalikan lagi aja masuk kurikulum, tapi sifatnya di atas. Jadi koordinasi dengan Mendikdasmen ya dasar menengah itu kan karena SMA. Iya. Koordinasi dulu lah dengan Mendikdasmen, kembalikan aja itu lagi. Ya kan, pendidikan moral Pancasila, budi pekerti. Gak perlu lah tentara. Janganlah merasa seperti tentara itu lebih hebat. Ya enggak dong. Iya, orang Amerika hebat-hebat tanpa tentara hebat-hebat kok. Gimana itu? Fakta ya kan? Negara Georgia malah dipecat-pecat polisi. Loh, orang sipil yang mecat malah hebat. Gimana itu? Ya, saya kira enggak lah. Jangan dikotomi itu. Itu pikirannya terlalu kampungan itu loh, saya bilang. Karena saya ngalamin sendiri loh, saya tentara kok. Dia bilang enggak tuh. Tentara cuman gitu-gitu aja katanya. Iya. Malah sipil ini banyak program. Dan kami tuh banyak meniru dari apa-apa yang dikerjakan sipil katanya. Ternyata ya saya ngerasakan alhamdulillah kami 5 saudara sukses semua loh. Ada yang profesor, ada yang doktor, minimal doktor, sipil semua kok. Iya. Jadi saya satu hal boleh ide tapi realistis dong, karena payung hukumnya mana? Kan itu kan harusnya peraturan dari atas. Perda dan Pergub juga harus harus ada konsiderannya. Konsideran itu payung hukum, nggak bisa tiba-tiba. Ya kan nanti kan penolakan resistensi yang besar dari dinas pendidikan di daerah. Selain dia kata Bapak tadi butuh anggaran, dan nggak semudah itulah. Ide itu jangan yang terlalu very off the box. Off the box boleh, tapi realistis maksud saya. Dan satu hal saya paling nggak suka istilah tentara lebih hebat. Enggak, saya nggak suka itu. Saya bantah itu. Iya. Tentara di negara-negara maju justru tentaranya diem, negara sukses. Yakinlah. Gitu. Kalau saya pikir gini ya, kalau masih SMA tuh termasuk kayak masih anak-anak ya, mendingan sering datang dokter kesehatan di kelas. Bagaimana paru-paru harus dijaga, terus bagaimana jaga kesehatan mata, bagaimana itu masih setiap minggu tuh mesti ada dokter biar dia sehat. Kalau sehat belajar kan bagus, nanti mau jadi tentara pun bagus. Jadi selalu saya lihat anak sekarang kurang sehat, tidur apa kemalaman. Jadi emaknya ngomong juga nggak dengar. Tapi kalau dokter setiap minggu datang, jangan ngerokok, paru-paru gimana, nanti banyak minum manis gimana, ntar pada loyo semua. Itu sih militer sih belum cukup. Kalau yang kemarin aja juga itu pada apa itu piknik ya kemarin retret tuh kan ada yang nggak kuat. Emang sih sama Pancasila itu ya betul lah. Kesehatan tuh penting tuh, sama sekolah udah terlalu berat ya. Siang-siang kalau di Cina tuh dikasih istirahat setengah jam, dikasih setengah jam tidur, nggak boleh ya. Setengah jam tuh jadi semangat. Di Korea juga orang kerja setengah jam ngaso, baru ya kesehatan penting itu number one. Sering datang dokter aja. Makasih ya. Oke, terima kasih kembali Bu Wati atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.